Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian stilistika Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam gaya bahasa Al-Qur'an dan makna dibalik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Kali ini kita akan bahas judul turunnya malaikat dalam ziyadah dan hazaf. Kita akan bandingkan redaksi surat Al-Qadar ayat yang keempat dan surat Fussilat ayat yang ke-30. Apa kata Allah di Al-Qadar yang keempat? Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat dan Jibril di malam itu, maksudnya malam Qadar, dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Kalau kita lihat surat Fussilat ayat 30, katalah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang berkata Allah Tuhan kami, lalu mereka istiqamah dalam satu amal, maka turunlah para malaikat menghiburnya, jangan kau takut, jangan kau sedih, dan diperlihatkan kepadanya surga yang dijanjikan. Apa yang menarik untuk kita cermati dari kedua ayat ini? Ada pilihan kata turunnya malaikat. Di surat Al-Qadar, turunnya malaikat disebutkan dalam kata tanazzalu al-malaikah. Di surat Fussilat, turunnya malaikat disebut tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi turun itu ya di Al-Qadar tanazzalu, di Fussilat tatanazzalu. Ini sama sebenarnya, katanya sama. Sama-sama fi'il mudhari ya, present continuous yang mazid 2 huruf. Dari kata tanazzala ya tanazzalu, karena ini malaikah ya, yang dalam beberapa kesempatan dia dihukumkan sebagai muannas, maka diganti ya menjadi tatanazzalu. Di Al-Qadar sebenarnya juga tatanazzalu, tapi masalahnya di Al-Qadar dipotong ta mudharaahnya sehingga menjadi tanazzalu. Dia tetap sama-sama fi'il mudhari yang mazid 2 huruf. Tapi pertanyaannya, kenapa di Al-Qadar dipenggal 1 huruf, dipotong 1 huruf, dihazafkan huruf ta-nya sehingga menjadi tanazzalu? Kenapa di Fussilat lengkap hurufnya semua? Ya, ziyadahnya maksimal. Tatanazzalu, turun. Begini, kita kembali ke konsep apa? Konsep semantik. Apa konsep semantik itu? Ziyadatu al-ma'na, ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadati al-ma'na. Bila bertambah bangunan kata, maka bertambahlah ya kata itu maknanya. Bila berkurang dihazafkan, maka berkurang pula lah makna kata itu. Jadi tanazzalu di surat Al-Qadar itu berkurang hurufnya. Yang harusnya tatanazzalu, sementara di Fussilat itu hurufnya menjadi lengkap dan sempurna. Begini, makanya pemotongan itu menunjukkan makna ya qillah namanya, sedikit. Ya namanya dikurangilah, tentu sedikit ya. Ya. Jadi disimpulkan dari apa? Dari kedua ayat ini. Turunnya malaikat di surat Al-Qadar itu lebih sedikit dibandingkan turunnya malaikat di surat Fussilat. Kira-kira begitu. Karena hurufnya lebih sedikit. Turunnya malaikat di surat Fussilat itu lebih banyak dibandingkan turunnya malaikat di surat Al-Qadar. Begitu, karena hurufnya lebih banyak. Ini sama kalau kita perhatikan surat Asy-Syu'ara. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat ya 221 sampai 222. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah engkau saya tunjukkan, ya saya kasih tahu setan turun kepada siapa? Jadi setan turun itu tanazzalu, bukan ya tanazzalu, tapi tanazzalu. Ya, harusnya ya tanazzalu karena dia mazid 2 huruf, timbangan tanazzala ya tanazzalu. Tanazzalu ala kulli afakin asim. Setan turun kepada semua orang pembohong lagi pendosa. Jadi tanazzalu bukan ya tanazzalu. Harusnya ya tanazzalu.
tapi dipotong huruf mudharaahnya, ya, sehingga menjadi tanazalu, dan orang bisa jadi mengira ini bukan fi'il mudhari mazid 2 huruf karena memang hilang huruf mudharaahnya. Kenapa setan turun kepada pembohong dan pendosa itu dipotong hurufnya? Kenapa dikurangi hurufnya? Ya karena memang ini pendusta, ini pembohong. Ngapain setan ramai-ramai di sana? Yang ada kawan setan tuh, cukup satu orang saja setan di sana, karena udah masuk perangkap, apalagi. Jadi pembohong, pendosa, itu setan tidak perlu ramai-ramai ngoda dia, untuk apa ramai-ramai ngabisin tenaga aja. Itu kira-kira begitu bahasanya. Orang sudah pendusta dan pembohong, pendusta itu kan kawannya setan. Maka orang munafik itu kan pendusta. Dan orang munafik kan disebut setan juga tuh. Ya, wa iza khalau ya ila syayatinihim kan. Orang munafik itu karena pembohong disebut setan, karena setan itu karakternya pembohong. Karena ini sudah kawannya setan, untuk apa ramai-ramai lagi setan ke sana? Itu maknanya. Jadi setan itu dikurangilah pasukannya. Jadi kalau sudah orang ini pembohong, sudah pendosa, maka setan mulai menarik pasukannya dari sana. Karena tidak ada gunanya lagi berhadapan dengan orang itu, karena sudah otomatis ke neraka. Itu kenapa dikurangi jumlah hurufnya, kira-kira begitu. Jadi dikurangi jumlah huruf itu menunjukkan pengurangan ya kuantitas ya objek itu. Jadi itu kenapa di Al-Qadar dikurangi hurufnya, di Fussilat ditambah hurufnya, karena jumlah malaikat yang turun di Al-Qadar lebih sedikit dibandingkan jumlah malaikat yang turun di surat Fussilat. Kenapa? Ini pertanyaannya, kenapa ya malaikat yang turun di Al-Qadar lebih sedikit? Kenapa malaikat yang turun di Fussilat lebih banyak? Karena konteksnya beda. Di surah Al-Qadar itu turunnya malaikat di satu malam. Ya satu malam. Nah, sementara di surah Fussilat turunnya malaikat itu untuk kematian orang beriman. Malam Qadar hanya terjadi sekali setahun. Jadi turunnya malaikat sekali saja. Di malam itu saja. Maka tentu jumlahnya terbatas, karena harinya terbatas, waktunya terbatas. Sementara Fussilat itu bicara tentang turunnya malaikat saat kematian orang beriman. Ingat, orang beriman mati tiap hari. Bukan tiap hari. Tiap jam. Bukan tiap jam. Tiap menit. Bukan tiap menit, tiap detik. Jadi orang beriman matinya tiap detik. Dan banyak. Dan itulah kenapa malaikat banyak turunnya. Tatanazzalu, karena ya kuantitasnya memang lebih banyak. Kalau tadi malam Qadar semalam saja. Ya. Maka turunnya juga terbatas, karena malamnya terbatas, karena waktunya terbatas. Karena Fussilat yang turunnya untuk orang beriman yang mati, maka karena orang beriman itu mati tanpa batas. Tidak ada batas waktu, karena matinya tiap saat, bahkan tiap detik. Maka turunnya malaikat pun tanpa ya dikurangi, maksimal, sempurna, banyak. Kira-kira begitu. Yang kedua, di surah Al-Qadar turunnya malaikat itu untuk orang beribadah musiman. Apa ibadah? Ya ibadah sekali setahun. Ya, salat malam, tarawih, ya itu kan ibadah tahunan itu, ibadah musiman. Karena ibadahnya musiman, maka turunnya malaikat juga sedikit. Karena ibadahnya musiman kan, sekali setahun. Ada orang iktikaf di masjid, ya Ramadan doang. Yang luar tidak mau iktikaf. Nah, makanya ibadahnya musiman, malaikatnya juga terbatas. Karena musiman itu kan terbatas. Yang namanya musim kan terbatas, tidak mutlak. Kan? Sementara di surat Fussilat, sumastaqamu, orang yang ibadahnya istiqamah, permanen. Karena yang disebutkan orang yang ibadahnya istiqamah dan permanen, maka jumlah malaikat lebih banyak. Jadi pastilah orang yang ibadahnya musiman dengan orang yang ibadahnya continue, itu pasti beda turunnya malaikat, kira-kira begitu. Itulah kenapa di Al-Qadar turunnya malaikat dikurangi hurufnya, tanazzalu, karena malaikat itu turun pertama karena sekali semalam itu saja, yang kedua karena yang ditemui orang yang ibadah musiman, kira-kira begitu, ibadah tahunan. Kalau Fussilat enggak. Kenapa tatanazzalu? Satu, karena kematian itu terus terjadi setiap saat. Orang-orang beriman yang baik mati setiap saat. Maka turunnya juga banyak.
Ditambah yang dihadapinya orang yang ibadah permanen istiqamah. Ya orang beribadahnya istiqamah tentu bedalah ya kedatangan malaikat, baik ya pelayanannya, sambutannya, perlakuannya, termasuk jumlah malaikat yang datang. Jadi beruntunglah orang yang bisa menjaga amal secara istiqamah. Karena malaikat yang turun itu sangat banyak untuk menghiburnya ya dan memperlihatkan surga kepadanya. Itulah bedanya tanazzalu dan tatanazzalu, walaupun berasal dari kata yang sama ya, antara surat Al-Qadar dan surat Fussilat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.